Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septi Apriliani. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun angkatan 2020 dengan NIM 2030 2020 2015. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian kuantitatif saya dengan judul Strategi Belajar Murder, Mood, Understand, Recall, Digest, Explain, dan Review terhadap motivasi belajar siswa di kelas 9 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Saya mengambil latar belakang masalah dalam penelitian kuantitatif ini, yaitu dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peran strategis yang penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Manusia yang memiliki banyak potensi dalam dirinya untuk mengembangkan seluruh potensinya tersebut, semua itu dapat ditempuh dengan pendidikan. Tantangan pertama dunia pendidikan masa depan sejauh ini sudah dapat kita baca, yakni bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang tanggap terhadap tantangan era globalisasi. Nah, dalam era globalisasi yang dimaksudkan zaman ketika tidak ada satupun masyarakat modern di dunia ini yang dapat mengisolasikan diri dari masyarakat lain. Selanjutnya, pendidikan itu pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan peserta didik untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Nah, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, apa saja implikasinya? Yaitu tentu saja berpengaruh pada persoalan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas guru. Murder atau singkatan dari Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review juga diindonesiakan, kurang lebih suasana berhati ceria, pahami, ulang, telaah, kembangkan, dan pelajari kembali. Nah, dan di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, berdasarkan identifikasi masalah, memiliki latar belakang masalah tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar menjadi rendah. Yang pertama, guru menggunakan strategi belajar konvensional dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Nah, dan kedua, siswa kurang mengikuti pelajaran yang disampaikan pada saat-saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, di sini ada pembatasan masalah. Nah, agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan konsisten pada masalah yang diteliti, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada penelitian ini dibatasi pada siswa kelas 9 SMA Negeri 3 Palangkaraya tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, ada objek penelitian, yaitu dibatasi di kelas 9 SMA Negeri 3 Palangkaraya tahun ajaran 2019 dan 2020. Di sini ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh strategi belajar murder atau Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, dan Review terhadap motivasi belajar siswa kelas 9 SMA Negeri 3 Palangkaraya tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua,
apakah ada pengaruh yang positif antara strategi belajar Murder terhadap motivasi belajar siswa kelas 9 SMA Negeri 3 Palangkaraya tahun ajaran 2019-2020. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, seberapa besar pengaruh strategi belajar Murder, Mood, Understand, Recall, Digest, Explain, Review terhadap motivasi belajar siswa kelas 9 SMA Negeri 3 Palangkaraya tahun ajaran 2019-2020. Nah, di sini saya mengambil tujuan penelitian, yaitu adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, seberapa besar pengaruh strategi belajar Murder, Mood, Understand, Recall, Digest, Explain, and Review terhadap motivasi belajar siswa kelas 9 SMA Negeri 3 Palangkaraya tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengetahui pengaruh strategi belajar Murder, Mood, Understand, Recall, Digest, Explain, Review terhadap motivasi belajar siswa kelas 9 SMA Negeri 3 Palangkaraya tahun ajaran 2019-2020. Nah, di sini ada bagian yang ke F. Manfaat dari penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis, di mana di manfaat teoritis ini bagi lembaga pendidikan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan strategi belajar dan motivasi belajar yang akan dicapai oleh siswa. Yang kedua, ada bagi peneliti sebagai bahan referensi atau bahan pembanding bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah yang relevan. Nah, yang selanjutnya ada manfaat praktisi, di mana di dalam manfaat praktisi ini ada beberapa bagian manfaat. Yang pertama ada melalui penelitian ini guru dapat menambah wawasan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, dengan diterapkannya strategi Murder diharapkan akan dapat meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Yang ketiga, sebagai bahan masukan bagi para guru agar menggunakan strategi belajar yang baik dan tepat dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, dengan adanya penelitian ini guru dapat mengetahui bagaimana cara untuk menerapkan strategi Murder. Yang selanjutnya ada deskripsi konseptual. Yang pertama ada strategi belajar Murder. A. Pengertian strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja dalam sampai pada tindakan. Yang kedua, ada strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan, berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan round trimming kelompokan ke dalam strategi penyampaian, penemuan, atau exposition, discovery learning, dan strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual atau group individual learning. Dalam strategi exposition, bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Roy Kailen menyebutnya dengan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Selanjutnya, strategi Murder ditemukan oleh Hightaker dan Shraw dan Rocklin. Murder adalah naskah 6 langkah yang didesain untuk digunakan oleh diet atau kelompok yang menawarkan banyak kemungkinan penjelasan berdasarkan psikolog kognitif yang memberi tuntunan kepada pembaca atau meningkatkan belajarnya.
Sebagai contoh, tahap recalling, digest, expand, and review yang berhubungan dengan pemberian banyak sandi dari teks sebab anggota date harus dinyatakan dalam bentuk verbal, penjelasan, pengembangan, dan merangkum ide-ide utama dari teks. Juga disebabkan catatan memfokuskan pada ide utama daripada menekankan pembaca mencoba mengingat semuanya. Memproses informasi mungkin lebih efisien. Yang selanjutnya ada B, kerangka berpikir. Nah, variabel utama dalam kegiatan pembelajaran adalah guru dan siswa. Tidak akan terjadi kegiatan pembelajaran apabila kedua variabel ini tidak ada. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan dalam pembelajaran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-centered approaches, dan pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa atau student-centered approaches. Hal ini sesuai dengan apa yang dibungkakan oleh Klein Roy dalam bukunya yang berjudul Effective Teaching Strategies, mengemukakan bahwa ada dua pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-centered approaches dan pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa atau student-centered approaches. Nah, adapun desain penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian korelasi. Menurut Ari Kunto 2010 halaman 4, penelitian korelasi adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Nah, dalam penelitian korelasi ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Filsafat positivisme memandang realitas atau gejala atau fenomena itu dapat diklasifikasikan relatif tetap. Nah, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala tersebut bersifat sebab akibat. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu ada populasi penelitian. Nah, berdasarkan definisi populasi di atas, bahwa populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti dengan segala karakteristik yang dimilikinya. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas 9 di SMA Negeri 3 Palangkaraya tahun pelajaran 2018-2019 dengan jumlah siswa sebanyak 378 orang. Dengan sampel, teknik sampling atau cara menentukan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan klaster random sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara mengundi di kelas-kelas yang telah menjadi populasi. Hal ini didukung oleh Margono tahun 2010 halaman 127 yang berpendapat bahwa klaster random sampling digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Langkah-langkah sederhana dari klaster random sampling yaitu dengan menuliskan masing-masing nama kelas tersebut pada gulungan kertas kecil. Kemudian gulungan kertas tersebut diundi sehingga terambillah kelas 9 IPA 4 dan 9 sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yaitu ada angket kuesioner dan juga angket merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tertulis kepada responden. Teknik angket merupakan teknik utama yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini. Adapun jumlah responden yang akan mengisi angket pada penelitian ini yaitu sebanyak 65 siswa. Dalam penelitian ini, angket terbagi menjadi dua, yaitu angket untuk strategi belajar Murder dan angket untuk motivasi belajar. Yang terakhir ada instrumen penilaian, yaitu alat pengumpulan data pada variabel strategi pembelajaran Murder. Variabel X digunakan instrumen penelitian berupa angket kuesioner.